Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aprilia Supriyatin dari kelas 11 RPL 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bentuk diagram hubungan antar entitas. Ini merupakan tugas basis data. Untuk tahu info selanjutnya, oke, langsung saja. Pertama yaitu bentuk diagram hubungan antar entitas. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai diagram hubungan entitas. Diagram hubungan entitas atau Entity Relationship Diagram merupakan model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang menggambarkan hubungan antara penyimpan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain. Diagram hubungan entitas ditemukan oleh Peter Chen dalam buku Entity Relational Model Toward a Unified of Data. Chen mencoba merumuskan dasar-dasar model dan setelah itu dikembangkan dan dimodifikasi oleh Chen dan banyak pakar lainnya. Diagram hubungan entitas digunakan untuk mengkonstruksikan model data konseptual, memodelkan struktur data, dan juga hubungan antar data. Diagram hubungan entitas ini dapat membantu dalam menjawab persoalan tentang data yang diperlukan dan bagaimana data tersebut saling berhubungan. Nah, setelah tadi menjelaskan mengenai diagram hubungan entitas, sekarang menjelaskan mengenai simbol-simbol Entity Relational Diagram atau IRD. IRD sendiri yaitu proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. Simbol-simbolnya antara lain yang pertama, entitas atau entity, bentuknya persegi panjang. Nah, entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Entitas berfungsi untuk memberikan identitas pada entitas yang memiliki label dan nama. Yang kedua yaitu relasi hubungan antar entitas atau relationship. Relasi ialah hubungan antara satu entitas atau lebih yang tidak mempunyai fisik tetapi hanya sebagai konseptual saja, dan berfungsi untuk mengetahui jenis hubungan yang ada antara dua file. Nah, relasi sendiri memiliki bentuk belah ketupat. Selanjutnya, atribut. Atribut ialah karakteristik dari entitas atau relasi yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relasi tersebut dan berfungsi untuk memperjelas atribut yang dimiliki oleh sebuah entitas. Atribut ini memiliki bentuk lingkaran atau lebih tepatnya oval. Selanjutnya, alur. Alur memiliki fungsi untuk menghubungkan atribut dengan entitas dan juga relasi. Bentuk dari alur ini yaitu garis. Nah, setelah tadi menjelaskan mengenai simbol-simbol, sekarang menjelaskan mengenai atribut entitas.
Atribut adalah ciri atau karakter yang membedakan antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Atribut dilambangkan dengan oval. Pada atribut ini harus ada primary key atau kunci utama, di mana primary itu dianggap sebagai atribut terpenting yang bisa memanggil atau mengkaitkan ke atribut lain. Sedangkan entitas adalah individu yang mempunyai sesuatu yang eksistensi atau nyata yang bisa dibedakan dari yang lainnya. Ada juga macam-macam atribut, yaitu atribut deskriptif, yaitu atribut yang tidak menjadi anggota dari primary key. Yang kedua yaitu atribut sederhana, ialah atribut yang tidak bisa dipilih lagi. Yang ketiga yaitu atribut komposit, yaitu atribut yang bisa diuraikan. Yang keempat yaitu atribut tunggal, yaitu atribut yang mempunyai banyak nilai untuk setiap basis data. Yang kelima yaitu atribut bernilai. Atribut bernilai banyak ini merupakan atribut pada sebuah tabel yang memiliki satu nilai tetapi mempunyai jenis yang sama. Yang keenam yaitu atribut yang harus bernilai, yaitu yang memiliki beberapa atribut pada suatu tabel dan kita tetapkan memiliki data dan nilainya tidak boleh kosong. Yang ketujuh yaitu atribut turunan, yaitu atribut yang nilainya didapatkan dari pengolahan atau bisa diturunkan dari atribut lain yang masih berhubungan. Nah, setelah tadi menjelaskan mengenai atribut entitas, selanjutnya yaitu hubungan antar entitas atau IRD. Pertama, IRD atau Entity Relationship Diagram ini merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. IRD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Juga untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Nah, ada dua jenis atribut. Yang pertama, identifier atau key, dan yang kedua, deskriptor atau non-key atribut. Identifier atau key ini digunakan untuk menentukan suatu entity secara unik atau primary key. Sedangkan deskriptor atau non-key atribut digunakan untuk menspesifikkan karakteristik dari suatu entity yang tidak unik. Nah, bila ada yang belum tahu apa itu relasi, relasi adalah hubungan antara beberapa entitas. Sebagai contoh, relasi antar mahasiswa. Maksudnya, dengan mata kuliah di mana setiap mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah dan setiap mata kuliah bisa diambil dan lebih dari satu mahasiswa. Relasi tersebut memiliki hubungan banyak ke banyak. Nah, setelah tadi menjelaskan mengenai hubungan antar entitas atau IRD, Entity Relationship Diagram, selanjutnya yaitu kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas adalah penentuan jumlah kejadian dari satu entitas yang dapat terhubung dengan sejumlah kejadian pada entitas lain dan juga menunjukkan
jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi terhadap himpunan entitas yang lain. Nah, kardinalitas menyatakan jumlah himpunan relasi antar entitas. Pemetaan kardinalitas terdiri dari yang pertama yaitu one to one, yaitu sebuah entitas pada A berhubungan dengan entitas B. Paling banyak satu contoh di atas relasi pegawai dan departemen, di mana setiap pegawai hanya bekerja pada satu departemen. Yang kedua yaitu one to many, yaitu sebuah entitas pada A berhubungan dengan entitas B lebih dari satu. Contoh di atas adalah satu departemen memiliki banyak pegawai. Yang ketiga yaitu many to many, yaitu sebuah entitas pada A berhubungan dengan entitas B lebih dari satu, dan B berhubungan dengan A lebih dari satu juga. Nah, setelah itu metode atau tahap-tahap untuk membuat IRD. Yang pertama, menentukan entitas. Yang kedua, menentukan relasi. Yang ketiga, menggambar IRD dulu sementara. Yang keempat, mengisi kardinalitas. Yang kelima, menentukan kunci utama. Yang keenam, menggambarkan IRD berdasarkan key. Yang ketujuh, menentukan atribut. Yang kedelapan, memetakan atribut. Dan yang terakhir, menggambar IRD dengan atribut. Nah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.